Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Indra Prasetyo. Saya adalah kepala sekolah dari SLB Eka Mandiri Kota Batu. SLB Eka Mandiri Kota Batu merupakan salah satu atau satu-satunya SLB di Kota Batu yang lolos dalam program Sekolah Penggerak Angkatan Pertama. SLB Eka Mandiri Kota Batu terletak tepat di tengah Kota Batu, dekat dengan perkantoran terpusat atau Balai Kota Amung Tani. SLB Eka Mandiri Kota Batu lolos Sekolah Penggerak Angkatan Pertama ini merupakan suatu kebanggaan, khususnya untuk Yayasan Eka Mandiri. Kami di sini sekolah swasta sangat senang bisa lolos dalam program Sekolah Penggerak Angkatan ke-1 karena dalam sekolah penggerak ini banyak sekali ilmu-ilmu baru yang bisa diambil, bisa dimanfaatkan oleh guru-guru di sekolah kami dan termasuk saya pribadi. Program sekolah penggerak di SLB Eka Mandiri ini sebenarnya hampir sama dengan sekolah penggerak yang dicanangkan pemerintah karena beberapa poin itu sudah dilaksanakan di sekolah SLB Eka Mandiri. Yang pertama tentang program pembelajaran dan asesmen. Di SLB Eka Mandiri atau bahkan di semua SLB itu semua sudah melakukan asesmen untuk pembelajaran dengan dua jenis asesmen yang sudah dilakukan. Yang pertama adalah asesmen perkembangan. Di sini meliputi kondisi fisik anak-anak. Karena di SLB ada berbagai macam jenis kehambatan atau ketunaan. Jadi sebelum anak-anak melakukan pembelajaran, kita di sini guru selalu melakukan asesmen perkembangan, mulai dari motorik dan sensoriknya. Kemudian yang kedua, asesmen akademik. Asesmen akademik juga sudah dilakukan di sekolah SLB Eka Mandiri, mulai dari awal dulu. Jadi sebelum anak-anak naik ke jenjang berikutnya, itu guru-guru akan melakukan asesmen akademik. Kemudian dengan program sekolah penggerak ini ada namanya kurikulum merdeka yang bertujuan untuk memerdekakan anak-anak dalam pembelajaran. Di sekolah SLB, anak-anak sebenarnya sudah merdeka karena yang dilakukan guru-guru di sekolah SLB Eka Mandiri, kita sudah melakukan yang namanya PPI, program pembelajaran individu. Jadi setiap anak atau setiap peserta didik itu mendapatkan pembelajaran yang berbeda sesuai dengan karakteristik atau kemampuan peserta didik itu masing-masing. Itu sudah dilakukan lama sebelum adanya program sekolah penggerak. Tapi dengan adanya sekolah penggerak ini kita akan memperkuat kita karena kita sudah mendapat atau sudah memiliki fondasinya. Jadi tinggal memperkuat dan menjalankan semakin lebih bagus. Kemudian yang ketiga yang baru adalah proyek. Nah, proyek ini pun sebenarnya sudah berjalan di SLB Eka Mandiri. Apalagi anak-anak di SLB Eka Mandiri ini kita bekali dengan vokasi yang ada di sekolah yang bertujuan nanti anak-anak setelah lulus dari SLB ini bisa mandiri dan bisa bekerja untuk memenuhi dirinya sendiri. Dengan adanya proyek dari pemerintah ini, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, proyek ini akan semakin kuat dengan keadaan, dengan kondisi yang sudah dilakukan di SLB Eka Mandiri. Itu tadi beberapa hal baru yang bisa kami dapat dengan ikut atau mengikuti dan terpilih menjadi sekolah penggerak, khususnya sekolah luar biasa. Selain manfaat yang banyak tadi dalam mengikuti sekolah penggerak, pasti juga ada namanya tantangan atau hambatan dalam pelaksanaan sekolah penggerak ini. Yang pertama, terbatasnya buku ajar atau sumber belajar dari sekolah penggerak ini khusus untuk SLB, karena sampai saat ini kita belum memiliki sumber belajar yang berasal dari SLB atau khusus untuk SLB. Jadi sementara untuk mengatasi tantangan tersebut, guru-guru kami yang sangat-sangat
luar biasa dalam semangat belajar ini, guru-guru mencoba mengadopsi dari beberapa sumber yang bisa dimanfaatkan untuk belajar peserta didik. Kemudian tantangan yang kedua, terbatasnya jumlah tenaga pendidik di sekolah kami. Karena di kami jenjang mulai SD, SMP, SMA itu ada semua, dan dengan berbagai jenis ketunaan atau hambatan, mulai autis, tunanetra, tunarungu, tunagrahita, dan tunadaksa. Jadi di sini kita membutuhkan tenaga yang lebih banyak untuk bisa memerdekakan anak-anak dalam belajar. Kemudian yang ketiga, tantangan adalah anggaran. Masalah anggaran ini pun sebenarnya juga menurut kami kurang, karena kebutuhan di sekolah luar biasa itu mungkin berbeda dengan sekolah-sekolah reguler pada umumnya. Dan yang keempat, tantangan atau hambatan adalah adanya PTMT. Pembelajaran tatap muka terbatas ini itu menjadi salah satu tantangan buat kita karena jam belajarnya yang menyusut atau berkurang. Itu tadi adalah manfaat dan tantangan dalam pelaksanaan sekolah penggerak. Semoga dari pemerintah, baik pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat selalu membantu kami sekolah SLBK Mandiri dalam menjalankan program sekolah penggerak angkatan 1 ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.